Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami ingin membahas IRP bab 1 mengenai sistem informasi dengan mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan kelompok 1 SID 2022. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Kira Ruth Keiza dengan 3 NIM terakhir 117, kemudian Intan Yustisia 130, kemudian Egar Cesariop Firmansyah 134, dan Ovi Marsha Ziera 137. Next. Saya Intan Yustisia dengan NIM 130 ingin menjelaskan tentang sistem informasi. Kata sistem dapat disingkat menjadi saving yourself time, energy, and money, yang dapat diartikan bahwa dengan sistem yang dapat diperoleh penghematan dalam energi dan uang dalam nilai yang signifikan. Peran sistem informasi dalam era sekarang ini menjadi peranan sistem informasi dalam era sekarang ini telah menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem informasi memiliki peranan yang sangat dominan dari kehidupan suatu perusahaan, baik level clerical, personel, first line management, middle management, staff, maupun hingga sampai level top management. Next. Yang di sini kami akan membahas jenis sistem informasi. Terdapat 4 jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu Office Automation System. Merupakan sistem informasi yang dikatakan dengan komputer guna untuk mendukung pengolahan data atau dokumen yang berfokus pada data, contohnya seperti spreadsheet dan word processing. Kemudian yang kedua, Transaction Processing System, yang dimana sistem aplikasi program yang mengolah data transaksi harian secara rutin dan sumber informasi bagi sistem informasi lainnya yang berfokus pada data. Contohnya aplikasi modul invoicing, purchasing, account payable, general ledger, inventory, production, dan cash management. Kemudian yang ketiga ada manajemen information system, yang dimana sistem informasi ini mendukung perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan manajemen, dan merupakan ringkasan informasi yang diperoleh dari transaction processing system. Contohnya ada financial statement, cash flow statement, dan inventory position. Karakteristik dari manajemen informasi sistem terdiri dari mendukung keputusan terstruktur, berorientasi pada batch dan data, kurang mampu untuk dianalisis, dan kurang luwes. Yang keempat itu ada decision support system, yang dimana sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen dan berfokus pada keputusan, contohnya seperti break-even analysis report, sales volume analisis report. Next, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ovi Marsha Zera dengan NIM belakang 137. Akan saya lanjutkan. Yang A, karakteristik decision support system, yaitu luas, mendukung keputusan yang semi terstruktur, mampu beroperasi dengan data profesional yang minimum, bersifat interaktif, dan berorientasi pada model. Kemudian yang B, tujuan decision support system, yaitu menyediakan dukungan berbasis komputer untuk memproses pengambilan keputusan yang bersifat rumit dan tidak rutin, membantu menjawab masalah semi terstruktur, membantu level manajerial dalam pengambilan keputusan, fokus pada keputusan yang efektif, bukan keputusan yang efisien. Lalu yang selanjutnya C, komponen decision support system, yaitu manajemen data, subsistem manajemen model antarmuka pengguna. Kemudian yang D yaitu pengambilan keputusan decision system, yaitu menurut Efraim Turban, langkah-langkah proses pengambilan keputusan dalam decision support system yaitu sebagai digambar berikut ini.
Kemudian yang selanjutnya ada Executive Information System atau Expert. Sistem merupakan sistem informasi untuk pengelolaan data yang digunakan untuk pemecah masalah yang spesifik dan berfokus pada strategi. Contohnya seperti bisnis apa yang harus dikembangkan, kemudian unit mana yang harus ditutup atau dijual untuk mempertahankan kondisi arus kas perusahaan. Yaitu seperti pada gambar sistem informasi dan level manajemen di layar berikut ini. Kemudian 1.2, subbab 1.2, sistem informasi berbasis komputer. Struktur sistem informasi berbasis komputer terdiri dari satu kebijakan strategi yang menyangkut peraturan perubahan, misi, strategi, tujuan, dan sasaran bisnis, serta anggaran yang meliputi biaya investasi, operasi, pemeliharaan, dan sumber pembiayaan. Kemudian yang kedua, organisasi dan sumber daya manusia, yakni berkaitan dengan fungsi dan struktur organisasi yang mendukung strategi bisnis serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, sistem prosedur, yakni fungsi unit kerja, alur data dan informasi, serta sistem pelaporan. Kemudian yang keempat yaitu data, termasuk sumber, volume, kualitas, dan tipe data. Yang kelima, teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat komunikasi. Kemudian yang terakhir, informasi mengenai kegunaan, kepentingan, ketersediaan, keakuratan, dan kemudahan mendapatkan informasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu Kira dengan NIM terakhir 11117. Sistem mendukung. Sistem analis dalam sistem informasi berbasis komputer, singkatannya SIBK. Yang pertama, ahli teknis dalam analisis dan desain sistem. Yang kedua, paham tentang hardware, software, database, sistem operasi, dan telekomunikasi. Yang ketiga, mengerti beberapa bahasa pemrograman untuk aplikasi bisnis. Yang keempat, kreatif dan mampu berpikir secara abstrak dan logis. Yang kelima, fleksibel dalam pendekatan dan pemecahan masalah. Yang keenam, mampu mengajar dan melatih pengguna teknis dan non-teknis. Yang ketujuh, pendengar yang baik dan mampu mengelola proyek. Yang kedelapan, terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan orang. Yang kesembilan, memiliki pengetahuan tentang kegiatan pelanggan, bisnis, dan industri. Dan yang terakhir, mampu bekerja di bawah tekanan dan dalam tim. Berikut adalah gambar struktur sistem informasi basis komputer. Next. Untuk pengembangannya, peran seorang sistem analis dalam pengembangan sistem informasi sangat penting untuk kesuksesan proyek. Merekrut personal sistem analis harus dipertimbangkan secara matang karena mereka terlibat dari awal hingga akhir pengembangan sistem. Dalam tahap-tahap pengembangan sistem ada 9, yaitu yang pertama, feasible study sebagai teknisi dan konsultan, user specification sebagai inisiator dan konsultan, analisis dan desain sebagai teknisi dan desainer, implementation sebagai teknisi dan pengacara pengguna, testing sebagai teknisi, conversion sebagai teknisi dan yang disiplin, operation sebagai kritikus untuk penyempurnaan, evaluation sebagai agen perubahan, dan yang terakhir system modification sebagai teknisi dan penegak kebijakan. Berikut adalah gambarnya. Next. Kita sudah memasuki 1.3 yaitu peranan sistem informasi bagi organisasi. Next. Peran dan strategi perencanaan sistem informasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Sistem informasi merupakan aset penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan daya saing dan kesuksesan. Peranan fungsi-fungsi manajemen dengan dukungan teknologi informasi menjadi kunci dalam era informasi saat ini. Namun, belum semua perusahaan memahami peran sistem informasi dengan baik. Perencanaan arsitektur sistem informasi bertujuan untuk menguraikan fungsi-fungsi organisasi yang kompleks menjadi lebih sederhana.
membedakan proses sistem informasi dengan proses lain dalam organisasi, menetapkan keterkaitan antara proses-proses dalam sistem informasi dengan sistem organisasi, dan yang terakhir melakukan validasi proses pengolahan data. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini dengan saya Egar Cesaro Firmansyah dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini aktivitas perancangan arsitektur sistem informasi harus didukung oleh pembuatan model yang memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait, modul-modul program dan unit data mendukung pengembangan sistem informasi berbasis jaringan. Ada beberapa kiat yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem informasi, seperti merencanakan investasi teknologi secara detail, menetapkan arah investasi untuk kebutuhan jangka panjang, membentuk struktur organisasi yang fleksibel, membentuk tim khusus untuk manajemen perubahan, memperbaiki manajemen sumber daya manusia, mengikut sertakan pengguna secara aktif, dan mengacu pada strategi bisnis perusahaan. Next. Selain itu, sistem informasi harus dianggap sebagai investasi perusahaan. Manajemen harus berani menghentikan pengembangan proyek yang tidak layak, menghindari redundansi dan duplikasi fungsi, menentukan jumlah informasi yang diperlukan pengguna, memastikan laporan sistem baru memenuhi kebutuhan informasi, dan memastikan sistem baru bekerja lebih cepat, lengkap, menyeluruh, dan ekonomis. Sistem informasi merupakan sistem fungsional bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung berbagai fungsi bisnis dalam perusahaan. Berikut sistem fungsional bisnis: ada pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, accounting, produksi atau operasi. Di dalam pemasaran ada manajemen hubungan pelanggan, lalu ada pemasaran interaktif, ada otomatisasi tenaga penjualan. Lalu pada sumber daya manusia ada analisis kompensasi, ada inventaris keahlian karyawan, ada perakiraan kebutuhan personel. Lalu berikutnya pada keuangan ada manajemen kas dan kredit, lalu ada manajemen investasi, lalu ada anggaran modal, dan ada forecasting keuangan. Lalu di accounting ada pemrosesan pesanan, ada pengendalian persediaan, lalu piutang usaha, lalu ada hutang usaha, pengajian, buku besar. Lalu berikutnya pada produksi atau operasi ada manufacturing resource planning atau MRP, lalu berikutnya ada sistem eksekusi manufaktur, ada pengendalian proses. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.